Kenapa saya begitu concern dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2003 ini? Karena undang-undang ini jelas-jelas dia mencabut semua hak hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Undang-undang ini adalah undang-undang konsep daripada Dajjal. Kalau di Nasrani dibilang undang-undangnya antikris. Sehingga orang-orang yang beriman tidak boleh mengikuti keimanannya lagi supaya bisa bersama-sama dengan Dajjal masuk ke dalam neraka. Jadi undang-undang ini saya sebut undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita mendapatkan free will dari Tuhan untuk bisa memilih. My body is my choice. Tetapi di undang-undang ini we have no chance to choose whatever we want sebagaimana yang kita percayai selama ini. Karena undang-undang ini sendiri, Pak, adalah hasil daripada pandemi treaty yang dikeluarkan WHO yang ditandatangani di Davos, Swiss, dan negara kita sudah menandatanganinya. Artinya kedaulatan kesehatan bangsa sudah diserahkan. Kemudian juga di dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan khusus yang saya highlight di ayat 1 huruf H, menerima atau menolak. Jadi setiap orang berhak menerima, ya kan di atasnya itu setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Ini pertolongan atau dipaksa mau ditolong, dua hal yang berbeda. Yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Sampai di sini masih oke. Tetapi di dalam pasal yang sama, ayat yang ketiga dianulir. Saya bacakan, hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H tidak berlaku pada seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas. Dari mana ukurannya? Data empirik, ya. Itu adalah data manipulatif. Karena data empirik berasal dari fakta, betul? Pertanyaannya, faktanya alami atau fakta by design. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa undang-undang ini adalah hasil daripada diserahkannya otoritas kesehatan bangsa kepada WHO. Sehingga ini adalah implementasinya. That's why namanya kesehatan Omnibus Law. Kemudian ini ya pasal 295 ya. Tidak memerlukan persetujuan. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Mungkin orang tidak aware dengan ini semua. Bahkan yang bikin ini tanda tangan pun tidak. Karena ini undang-undang sudah jadi, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kembali lagi. Di dalam ketentuan umum itu juga banyak istilah-istilah asing yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya di poin 13 halaman 17 mengenai kalibrator in vitro. Dari sini kan jelas kalau undang-undang ini adalah bukan hasil pemikiran bangsa. Ada regennya juga nih, regen dan kalibrator in vitro. Nah itu, kalibrator in vitro itu tidak pernah dibahas. Apa itu? Abang pernah tahu fitrah kan? Kalibrator in vitro ini adalah bagian daripada merubah fitrah. Kalibrator, dikalibrasi. Tor itu monitor, in vitro, ya. Terserah mereka mempunyai definisi apa, tapi ini definisi yang saya dapatkan dari Hidayah bahwa ini adalah konsep untuk memasang chips. Jadi nanti undang-undang ini apa? Akan memaksa orang untuk terhubung dengan teknologi, Pak. Bapak pernah, chip. Ini Pak, Bapak temukan sekarang. Chip itu apa singkatan, Pak? C-nya cellular, sel buatan. H-nya hybrid, I-nya internet. P-nya protokol. Ini ujungnya ke sana. Kenapa ini harus segera? Karena 2025, makanya kan Elon Musk sudah dapat izin untuk pemasangan Neuralink chip di kepala manusia. Ada kaitannya nggak dengan kedatangannya Ketua World Economic Forum Klaus Schwab? Ada, Pak. Itu untuk orang yang sehat, sakit atau semua orang nanti? Semua orang. Makanya kan kemarin dibangunlah isu adanya virus kan, ini alasan, makanya isu kesehatan itu untuk mengintervensi tubuh dengan alasan bahwa ini tracking virus kepada manusia itu kan. Jadi dibuat lulu reasoningnya, tujuannya udah kemana? Supaya membangun inilah namanya konsep akademis. Disampaikan bahwa nanti our people itu akan tracking, terus merasa berhasil lagi.